Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, ini apa ya? Ini adalah stok kopi saya yang akan saya hibahkan ke salah satu teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Jadi belakangan saya suka berbagi jadi gini, biasanya saya di kantor berbagi dengan teman-teman di kantor, tapi somehow kayaknya kurang adil kalau teman-teman ala-ala suka-suka hanya bisa melihat saya bikin kopi, menonton dan mendengarkan bacotan saya tentang kopi ini begini, kopi ini begitu, bagaimana ini, bagaimana begitu, rasanya ini, rasanya itu. Jadi somehow kalau ada lebih kopi, sekarang saya udah bisa berbagi, walaupun memang secara per YouTubean ala-ala saya belum menghasilkan duit apa-apa. Doakan saja ya, doakan saya dapat duit supaya bisa berbagi lebih dengan kalian. Ini beberapa waktu lalu si Mas Agung dari Lamongan tuh selalu kalau ada stok kopi sisa lempar dong ke Lamongan gitu. Terus kemarin juga saya Genesis saya lempar ke Semarang, lalu wine kopi saya lempar ke mana lagi tuh, ke Mas Irdam di Tasik. Nah karena ini udah di apa istilahnya, udah dipantengin, kalau dia bilang kalau nggak enak kirim dong ke Lamongan katanya gitu. Terus sebenarnya ini kopi bukan nggak enak buat saya. Kopi ini memang enak di range harga 665 ribuan lah kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi saya detailnya berapa harganya. Bicara tentang rasa, buat saya nih masih bisa diterima, masih rasanya masih enak rasanya, cuman bukan idola saya, bukan idola saya banget karena dia bukan kopi yang pas diminum oh mantap banget sih karakter ketika dibikin kopi susu, karena memang peruntukannya kopi susu. Jadi pilihannya mesti dibikin es kopi susu atau kopi susu atau hot latte atau sesuatu yang berbasis susu itu. Jadi masih buat saya masih layak untuk dibeli, layak untuk dicoba. Sekali lagi jangan samakan. Pada akhirnya saya sekarang saya pribadi sih nggak mengeneralisasi semua kopi. Jadi kalau memang harga 65.000 per 500 gram ya udah saya fokus membahas tentang di harga ini. Nggak kemudian saya bandingkan dengan blend-blend yang memang harganya 500 gram itu di area sekitar katakan 150 ribuan, sekilo itu 300 sampai 400, 260 lah sampai 400-an. Jadi saya nggak lariin ke sana karena nggak adil kan, seperti yang saya bilang. Fokuslah membahas apa yang sedang saya bikin gitu. Jadi sebenarnya enak kok. Jadi buat orang rumah ini enak, buat saya masih di level enak, bahkan saya lebih memilih ini dibanding si Q3 blendnya Quintinos karena 50-50, ini 70-50, dan orang rumah minum ini katanya nggak bisa tidur nih sopanya ranting. Jadi ini ada lumayan banyak stoknya, mungkin sekitar 250 gram lagi ya, 250 graman lah kurang lebih. Ini buat saya kirim ke Lamongan buat Mas Agung. Kenapa saya kirim? Karena pembuatan kopi dengan si kopi susu blend ini udah cukup buat orang rumah, dan saya udah bikin espresso beberapa kali menggunakan si Cafe Latrobot buat stok espresso dingin di rumah. Jadi nanti kalau mau kopi susu tinggal dituang aja ke susu, tinggal diukur gram mililiternya 30 atau 45 tergantung maunya gimana. Jadi udah saya stok buat si espressonya ya. Jadi kalau di video kan saya cuma bikin 2,
Satu, pembongkaran pertama kali menggunakan si Cafelat robot, kedua saya menggunakan si Aeropress untuk si dibikin kopi di botol. The restnya behind the scene saya bikin ini menggunakan Cafelat robot beberapa kali untuk stok aja. Sisanya ini masih banyak buat si Mas Agung yang udah mantekin istilahnya, udah mantekin si kopi susu blend ini. Bang, tolong dong kalau nggak enak kirim. Bukan nggak enak, tapi ya memang saya mau berbagi rasa dengan teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Semoga satu persatu mulai kebagian, walaupun mungkin nggak kebagian semua. Semoga aja bisa menyenangkan beberapa. Saya nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi mungkin buat yang beruntung, buat yang kebetulan kebagian, silahkan dinikmati dengan senang hati. Semoga juga cocok di Mas Agung si kopinya, cepet sampai ke Lamongan. Enjoy. Nanti kalau udah sampai tolong dikonfirmasi, tag di IG saya ya, di IG story lah minimal, tolong di tag IG story supaya saya bisa jadi bahan bahwa saya pamer saya udah berbagi kopi, berbagi rasa dengan teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Itu closing saya untuk si Oten Coffee ini. Layak dibeli, saya bilang layak diminum, layak di ini. Tapi sekali lagi jangan bandingkan dengan blend-blend yang menggunakan kualitas kopi nomor grade A, grade AA, grade lain-lainnya, grade 1, 2. Jadi stay di 65.000 aja. Jadi fokus kita adalah tetap di harga segini. Membahasnya ya udah jangan menyimpang, karena nanti nggak apple to apple kalau kita membandingkan dengan blend-blend yang harganya, bahkan dengan blendnya si Crema Espresso juga nggak saya bandingkan ya. Jadi cukup ini. Oke, segitu konklusi saya. Selamat ngopi semuanya. Semoga besok-besok saya masih bisa berbagi lebih banyak ke teman-teman dan rezeki lebih banyak lagi, supaya bisa terus berbagi rasa, nggak cuma cocotin dan mantengin di YouTube aja ya. Jadi mungkin satu hal lagi kalau buat saya, dalam hal ini ketika saya bikin kopi, saya nggak bicara tentang bagaimana cara yang enak membrew dengan V60, dengan Aeropress, dengan ini. Saya nggak, udah dari dulu memang bukan ke arah sana saya tujuannya, tapi bagaimana kita mendapatkan kopi yang enak buat V60 atau buat ini, atau satu kopi yang bisa dibikin apa aja enak, atau yaitu. Jadi saya lebih fokus membahas tentang bagaimana kopi yang saya beli dan saya nikmatin, walaupun beberapa memang ada yang memberi masukan, tolong dong di Oten si kopi susu blend. Salah satunya adalah ini requestnya teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka sih sebenarnya. Bang, Kak, tolong dong kopi susu blend kayak gimana, saya penasaran. Jadi saya beliin. Jadi saya menurunkan level ego saya untuk membeli kopi-kopi yang sesuai dengan selera saya. Jadi saya mengikuti teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Ya udah, saya ikut cobain, saya ikut merasakan, dan anyway nggak apa-apa juga buat saya, karena bisa menambah wawasan, menambah cita rasa saya terhadap kopi-kopi yang harganya di range memang mass market, kayak si kopi susu blend ini, termasuk kayak si Pintinos yang Kitur blend, atau blend-blend dari roster-roster yang memang diperuntukkan untuk, termasuk kayak blend kopi susu ibu kosnya si Genesis kan, walaupun memang somehow ada yang cocok, somehow ada yang enggak, tapi itu masalah selera, pada akhirnya kembalikan ke lidah masing-masing. Mungkin kopi susu blend Oten ini bukan nggak cocok, ya buat saya masih bisa diminum. Mungkin buat orang lain ini enak banget, atau mungkin buat orang lain lagi ini yang enak banget, atau misalkan kopi susu ibu kos buat orang lain mungkin enak banget, buat sebagian orang enggak. Jadi memang kita nggak bisa apa istilahnya ya, kita nggak bisa menyamaratakan lidah kita berbeda kok, tapi kita punya satu
frekuensi yang sama seperti yang saya bilang, kita punya rasa, kita setuju bahwa kopi ini enak dan kopi ini nggak enak. Enak dan nggak enak bisa diterima dan nggak bisa terima. Kalau saya gitu sih patokannya. Ya ini sih misal gini, kopi ini enak sih bisa diterima, atau saya sih nggak bisa menerima kopi ini enak. Kayak gitu. Ini buat saya masih layak untuk kalian beli. Apalagi buat kalian yang mau explore si kopi susu kekinian, buat saya blend-blend yang memang si roaster yang memang fokus memberikan layanan untuk kopi susu kekinian, mungkin kalian bisa explore di sana kayak Q3 Blend atau kayak si kopi susu blend. Tapi saya nggak rekomen menggunakan ibu kos dari Genesis. Kalau saya itu nggak banget ya. Mungkin tapi buat orang lain mungkin cocok ya dengan full robusta yang oily banget. Kalau saya nggak. Dan itu simplified doang. Kalau ini masih playful dan dibanding dengan si Quintinos ya Mas Agung ya. Jadi itu bisa ya dirasakan sendirilah. Semoga saya bisa memberikan lebih experience lagi ke teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka ya. Cukup jelas pembahasannya, semoga ini memberikan sudut pandang lain. Saya memang mencoba untuk jujur terhadap diri sendiri. Kalau memang kopi ini nggak enak, saya akan bilang nggak enak. Kalau memang ini bisa diminum, saya akan bilang ini bisa diminum. Kalau ini bilang ini enak banget dengan harga segini, akan saya bilang. Karena pada akhirnya saya adalah pengopi yang menikmati kopi, dan uang yang saya spend adalah uang saya sendiri, bukan dikasih orang lain, bahkan waktu itu kan saya dikasih sama Mas Broy dari mana, dari Bandung si kopi Kertanegara. Ya saya jujur aja, karena memang kejujuran, karena kopi itu jujur, percaya deh, kopi itu jujur. Kalau memang gak enak ya gak enak, walaupun memang mungkin sekali lagi selera orang beda-beda, tapi percaya deh, pasti sebuah kopi memberikan kejujuran buat kita. Kecuali misalkan saya berbohong nih, misalkan Otan ngasih tolong dong kopi-kopi ala suka-suka sorry, bikin review tentang kopi susu blend ini, bilang enak, kayaknya nggak akan bisa buat saya, karena kayak karena membohongi diri sendiri sorry, karena membohongi diri sendiri juga membohongi orang-orang yang di luar sana. Atau misalkan satu X memberikan saya kopinya ternyata belang bonteng roastingnya, terus dia masih ngasih pesan ke saya, tolong dong review kopi saya, bilang aja ini kopinya enak walaupun belang bonteng. Ya saya nggak akan bisa kayaknya. Jadi mungkin itulah kenapa saya nggak jadi reviewers kopi ya. Jadi saya lebih menikmati kopi dengan uang hasil jerih payah saya sendiri. Jadi saya bebas mengekspresikan diri saya sendiri. Jadi oke lah, selamat menikmati buat orang Lamongan. Tetap pantau di kopi-kopi ala-ala suka-suka buat kalian yang ternyata masih belum bisa merasakan apa yang saya rasakan, supaya bisa, dan kita ngobrol terus ya, komunikasi di bawah, ngobrol, diskusi saya tepatnya. Kalau memang ternyata wah Gan, si kopi susu blend ini enak banget buat saya, udah it's okay gitu kan. Diskusi sehat kalau saya, nggak memperdebatkan yang terlalu urgent banget. Termasuk kayak kemarin ada yang komen di minum dulu ada yang komen di postingan saya tentang si lever yang beberapa bulan lalu, udah lama banget. Ada yang komen, mungkin lu nggak bisa, dia bilang mungkin lu nggak bisa pakai cara pakainya kali, lu salah kali. Ya mungkin, saya juga nggak menutup kemungkinan itu. Tapi saya pakai Cafe Lat Robot, buktinya dengan metode unpressure berhasil. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri lah, alatnya yang salah atau saya yang salah, atau kalian bisa lihat orang-orang menggunakan lever setik apa sih espressonya, even Otan pun seperti itu hasilnya. Jadi kalau saya kan memang kalau tujuannya espresso dengan krema yang tebal, itulah yang saya mau. Jadi si Cafe Lat Robot memberikan lebih buat saya. Jadi bahas yang lain ya. Oke, saya minum dulu. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya.
Semangat ngopi, sehat terus, sukses terus buat kalian semua di sana. Tetap bisa kita ngobrol di kopi-kopi ala-ala suka-suka ya. Selain saling bertukar bertukar wawasan, ilmu, pengetahuan dan lainnya, kita ngobrol tentang hal-hal yang lain. Oke, ciao.